Baik, kita mulai sebentar lagi. Baik, sambil kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi fi hadha sabah mubarak najlis atau tashawar huna naltaqi ya ibara al-bath al-mubashir uh, masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini linuwasil darsana untuk kita melanjutkan pelajaran kita, materi kita di Al-Wahda Ar-Rabi'ah, yakni Al-Mawdu' Al-Hayatul Yaumiyah. Ini aktivitas-aktivitas kita sehari-hari ya, Al-Hayatul Yaumiyah. Hayat itu bisa kita artikan kehidupan. Al-Yaumiyah itu diambil dari kata yaumun yang berarti hari ya. Jadi aktivitas-aktivitas sehari-hari. Al-Hayatul Yaumiyah. Nanti akan berisi tentang aktivitas yang biasa dilakukan oleh seseorang ya tiwala yaumihi au naharihi ya sepanjang harinya. Kita lanjut di sini al-hiwarul awal undur wastami wa'id ya. Di sini antara Torik dengan Tohir, coba kita lihat percakapan al-hiwar ya, ini percakapan atau muhawarah atau muhadasah ya, sama ya istilahnya. Al-hiwar di sini Torik mengatakan atau bertanya mata tastaiqidu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk bertanya. Mata tastaiqidu, kapan kamu bangun? Ya, bangun dari tidur maksudnya ya. Jadi kalau bertanya, kalau ingin bertanya kepada rekan atau teman atau siapa, kapan kamu biasa bangun tidur? Maka bahasa Arabnya mata tastai gitu. Nah, coba kita perjelas lagi. Ya, mata tastai gitu. Kemudian dijawab, ya ini ya, tanya di sini ya digunakan untuk bertanya kepada mukhotob atau orang yang diajak bicara. Anta. Mata tastai gitu. Nah, kapan kamu bangun tidur? Jawabannya bukan tastai gitu, tapi astai gitu. Nah, pakai hamzah. Karena ini domir ana. Saya bangun. Nah, kalau tadi pakai ta, karena yang ditanya ya kamu. Nah, maka pakai tastai gitu. Kalau saya berarti astai gitu. Cuma diganti huruf awalnya saja ya. Dari ta ke hamzah. Huruf setelahnya sama. Sinnya sama, taknya sama. Ya. Iya-nya sama, kopnya, botnya juga sama. Tastaiqidu, astaiqidu, ya, seperti itu. Ya, tapi ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki mata tastaiqidu. Nanti untuk perempuan itu nanti eh, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jadi nanti harus menghafal tasrif ya, tasrifan nanti. Nah, nanti bisa di-download ya, atau mungkin bisa nanti di-searching cara mentasrif. Nah, nanti untuk domir antinya itu bunyinya seperti apa? Kalau tadi kan domir anta ya. Mata atas taiki itu karena ini Torik dia bertanya ke Tohir. Tohir ya laki-laki. Kalau yang ditanya perempuan, mata kapan kamu bangun tidur? Maka bukan tas taiki itu, tapi ditambahkan ya nun nanti. Mata tas taiki wina. Ya. Ya, mata tas taiki wina. Contohnya berubah jadi kasroh karena ada ya yang setelahnya. Jadi nggak boleh harokat doma ketemu dengan ya misalnya. Maka harus dikasrohkan. Mata tas taiki wina. Ya ukhti misalnya. Atau ya zamilati. Atau ya ustadati. Itu ya. Jadi pertanyaan ini bisa digunakan. Nah, tastaiki itu nanti em, sedikit ada perbedaan dengan takumu. Sekalipun kita mungkin sering mendengar dari kata qama yaqumu. Takumu itu bangun ya, tapi bangunnya itu dari duduk ke berdiri. Itu biasanya bahasa Arabnya takumu. Ya, qama yaqumu. Itu dari duduk ke berdiri.
Tapi kalau orang tidur ya dari berbaring ke duduk misalnya itu lebih cocok pakainya tastayqidu. Nanti bahasa Arab itu sekalipun dari segi makna itu sama ya, sama-sama bangun, tapi penggunaannya itu nanti berbeda. Ya, penggunaannya nanti berbeda. Makanya nanti ada istilah yang namanya itu balaghah, ya nanti insya, ya nanti pelajaran-pelajaran yang lain itu untuk memperindah nanti penyampaiannya. Sekalipun dari segi makna ya sama. Mata takumu, kapan kamu bangun? Tapi lebih cocok pakai tas taik itu kalau dia bangunnya dari tidur, bukan dari duduk ke berdiri. Oke, kita lanjut. Astaiqidu indal fajri. Dijawab oleh Tohir, saya bangun indal fajri ketika fajar atau ketika subuh misalnya. Indal fajri. Ya, indal fajri. Nah, di sini indah bisa digunakan ya untuk makna ketika. Nah, indal fajri. Ketika al-fajri. Nah, ini kata-kata al-fajr juga dikasrohkan. Jadi kalimat yang terletak setelah indah itu kalau bentuk kalimatnya isim ya, ini kan isim ya. Kenapa isim? Karena ada ada apa? Ada al ya, ada al. Karena ada al. Jadi setiap kalimat yang ada alnya ya pernah kita bahas itu adalah kalimat isim. Ya, gak apa dinyalakan saja mikrofonnya ya untuk yang tidak bising di lokasinya ya. Tapi kalau merasa di lokasinya bising gak apa di mute aja. Nanti kita ya sambil interaktif di sini. Torik aina tusalli al-fajr. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan ya. Jadi jangan nunggu di akhir sesi. Langsung disampaikan saja biar sama-sama kita bahas. Aina tusalli. Nah, aina berarti menanyakan di mana. Nah, berarti yang ditanya tentang tempat. Pokoknya tentang apa kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk pertanyaan itu usahakan hafal ya. Mata, aina, mada misalnya. Hal, ya, apalagi misalnya mata, kemudian kam, ya berapa, kemudian kaifa, bagaimana, ya, itu harus hafal ya. Karena ya itu adalah kalimat-kalimat yang akan sering kita gunakan ketika bertemu dengan orang-orang Arab ya, atau ketika berinteraksi menggunakan bahasa Arab. Ya, ya karena pasti kita membutuhkan apa? Ya, kalimat tanya tersebut ya untuk bertanya. Ya, seperti itu. Dan tidak mungkin orang Arab itu paham dengan tanpa kita menggunakan tanda tanya tersebut. Oke, aina tusalli al-fajra? Di mana kamu sholat fajar? Sholat subuh maksudnya. Aina tusalli al-fajra? Ya. Kalau untuk perempuan tinggal ditambahin ya dan nun saja seperti tadi ya. Aina tusallina al-fajra? Ya, pokoknya kebanyakan nanti kalau ingin bertanya untuk perempuan tinggal diubah saja. Ya, huruf pertamanya tetap ta, tapi di akhir kalimat fi'il mudhari'nya ditambahi ya dan nun. Aina tusalli ini untuk laki-laki, kalau untuk perempuan aina tusallina. Nah, itu kaidah simpelnya seperti itu. Tapi nanti tidak semua kalimat itu tinggal menambahi ya nun saja, nanti ada yang berubah nanti terkadang. Ya. Tapi secara umum seperti itu ya biar mudah. Usolli dijawabnya pakai hamzah ya karena saya sholat usolli. Kalau kamu sholat usolli. Kalau dia sholat, kalau dia laki-laki pakai ya yusolli. Ya, yusolli. Kalau kami nusolli, nusolli. Pokoknya seperti itu ya cara membedakannya yang simple. Kalau hamzah itu saya, kalau ta itu kamu laki-laki. Kalau iya itu dia ya, dia laki-laki. Kalau nun itu kami atau kita, nusolli. Ya, kalau pakai nun itu kami atau kita. Kalau pakai iya itu dia, ya dia laki-laki. Kalau pakai ta itu kamu laki-laki ya. Kalau mau ditambahi ya nun berarti nanti kamu perempuan bisa. Kalau hamzah itu saya.
Ya, jadi 4 huruf ini ya atau 5 huruf lah ya. 4 huruf di depan ini nanti yang membedakan. Hamzah, ta, ya dan nun. Itu simpelnya seperti itu. Usolli, usallil fajr, nusallil fajr. Kami sholat fajar. Yusolli al fajr. Dia sholat. Nah, nanti tinggal diganti-ganti saja seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Torik, hal tanamu ba'da salati? Torik bertanya lagi, apakah kamu akan tidur ya ba'da salati setelah sholat? Nah, jadi fi'il mudhari itu nanti memiliki dua masa ya atau dua waktu ya, ya atau dua zona yang pernah saya sampaikan. Ada yang disebut zona hal atau sekarang, ada yang disebut zona mustakbal atau yang akan datang. Jadi ketika kita menggunakan kata kerja mudhari ya, kalimat fi'il mudhari, itu kita bisa mengarahkannya kepada dua makna tersebut. Makna sekarang atau makna yang akan datang. Ya, hal tanamu. Nah, kalau kita menanyakan, misal kita berhenti di hal tanamu. Apakah kamu sedang tidur? Bisa kita mengatakan seperti hal tanamu. Ya, hal tanamu, apakah kamu sedang tidur? Atau hal tanamu, apakah kamu akan tidur? Nah, itu ya. Jadi bisa bisa dua makna. Tergantung kita menginginkan untuk mana yang mana. Ya, seperti itu ya. Jadi secara umum, secara asal, fi'il mudhari itu bisa digunakan untuk zona sekarang ataupun zona yang akan datang. Tergantung bagaimana nanti kita menginginkan dan membentuk kalimatnya. Biasanya juga diberikan keterangan. Hal tanamul ana? Hal tanamu al-an? Apakah kamu akan tidur sekarang? Ya, ataukah apakah kamu tidur sekarang? Ya. Atau hal tanamu ba'da hadza misal. Apakah kamu akan tidur setelah ini? Nah, berarti kalau setelah ini berarti yang akan datang. Kalau al-an hal tanamul an? Apakah kamu tidur sekarang? Berarti waktu yang akan. Oke. Karena di sini ba'da sholat, apakah kamu akan tidur setelah sholat? Berarti ini untuk yang akan datang. Apakah nanti setelah sholat kamu akan tidur? Nah, seperti itu kalau kita bahasa Indonesia kan. Dijawab oleh Tohir la. Ya, kalau pertanyaannya hal, maka kita jawab dengan na'am atau dengan la terlebih dahulu. Karena kebetulan tidak cocok dengan pertanyaannya, maka dijawab dengan la. La anamu ba'da sholat. Saya tidak akan tidur setelah sholat. Ya. La anamu ba'da sholati. Nah, mungkin ini sudah masyhur ya, tapi sedikit saya jelaskan biar tahu dulu ya. Mungkin secara umum ini kosakatanya simpel ya. Tapi seperti tadi tentang tanda atau zonanya itu mungkin ada yang belum paham. Terus tadi penggunaan tanda tanyanya juga dan kalimat tadi tasdid itu juga ya, itu penting juga. Mada taf'alu ba'da shalah? Apa yang akan kamu kerjakan setelah sholat? Aqra'ul Qur'an. Nah, ini jangan lupa kalimat Al-Qur'annya difathahkan. Kenapa difathahkan? Karena menjadi objek. Saya akan membaca. Saya akan membaca. Apa yang akan dibaca? Al-Quran. Nah, ini objek. Ini disebut dengan maf'ul. Ya, maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Objek itu nanti dibaca nasab atau fathah. Makanya Al-Qur'annya di sini kita baca fathah karena dia menjadi objek. Ya. Aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul kitabah misal. Saya ingin membaca kitab. Ya, aqra'ul jaridatah misal. Saya ingin membaca koran. Pokoknya dinasobkan saja. Apapun itu bentuk objeknya nanti dinasobkan atau difathahkan. Ya. Jangan lupa. Jadi bukan aqra'ul Qur'anu, salah. Kalau kita domahkan salah. Aqra'ul Qur'ani misalnya, salah juga. Ya, jadi harus kita fathahkan. Ya, ini penting ya nanti. Wa mata tadhabu ilal madrasati? Dan kapan kamu akan pergi ilal madrasati menuju ke madrasah, ya, sekolah? Dijawab oleh Tahir, adhabu, saya akan pergi ke madrasah as-sa'at as-sabi'ata.
Ini juga yang menunjukkan waktu. Ini hampir mirip dengan tadi maf'ul ya. Dengan maf'ul, sekalipun ini nanti menunjukkan waktu ya. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Tapi secara umum dia menjadi objek juga. Saya pergi sekitar as-sa'a as-sabi'ah. Jam 7. Ini ya, as-sa'a as-sabi'ah. Jam 7. Kalau jam 6 gimana? Misalnya tinggal diganti aja. Tinggal diganti as-sabi'ahnya. As-sa'a 6 apa? As-sadisah. Dinasobkan juga, difathahkan juga dengan mudah. As-sa'ata as-sadisah. Jam 5, ada yang tahu? Saya pergi jam 5. Arabnya ada bus sa'ata jam 5. Ada Oh, yang tahu? Al-kho, al-khomisa, al-khomisa apa al-khomisata? Kak. Oke, asanta ya. Mumtaz, al-khomisata. Jadi diperhatikan juga ya, taknya juga jangan sampai ketinggalan. Jadi bukan al-khomisa seperti ini. Ya ini kurang benar. Tapi kita tambahi tak di belakangnya. Al-khomisat. Ya, al-khomisat. Sekalipun sama-sama artinya 5. Al-khomis juga 5. Ya. Al-khomisata juga 5. Tapi karena di sini ada as-sa'ata menggunakan tak, maka ini sebagai sifat nanti dia harus ada taknya juga. Maka harus al-khomisat. Ya. Ini penting nanti. Oke, kita hal tadhhab bis sayyarati. Ya. Apakah kamu akan pergi dengan as-sayyarah ya dengan mobil ya. Ini dicatat bagi yang belum tahu, sayyarah ini mobil. Ya, mobil. Kemudian dijawab oleh Tohir, la, tidak. Saya tidak pergi dengan mobil, tapi adhabu saya pergi bil hafilat. Nah, huruf ba ini bisa digunakan untuk sesuatu yang digunakan juga. Ya. Sebagai alat atau media biasanya kita menggunakan bantuan huruf jer ba. Bis sayyarati. Saya pergi menggunakan apa? Bil hafilati ya. Bi ini menggunakan al-hafilah. Ini juga yang bagi belum tahu. Al-hafilah itu bisa kita artikan bus ya. Ya, bus atau angkutan umum ya, bahkan kereta juga nanti bisa kita gunakan al-hafilah. La adhabu bil hafilah apa? La adhabu bis sayyara ya, tapi adhabu bil hafilah. Itu ya. Kita lanjut. Ini ya. Ini sesuai dengan gambar yang tadi kita bahas. Yanamu itu tidur. Kalau yastaiki itu bangun dari tidur. Yadhabu itu pergi. As-sabi'ah ini jam 7 ya. Di sini bisa kita lihat jam 7. Nah, jam 7. Kemudian sayyarah di sini ya mobil ya. Nah, kalau hafilah di sini bus ya. Angkutan umum. Madrasah ya ini sekolah. Nah, itu nanti tinggal dipraktekkan saja. Ini sama ya, nanti tinggal kita kita jawab. Contoh, man yastayqidu indal fajri? Siapa yang bangun ketika fajar misalnya? Torik misalnya. Aina yusallil fajra? Yusalli fil masjidi misalnya. Itu tinggal dijawab ya. Kita lanjut saja kepada materi ya karena ini tidak terlalu susah ya. Kita lanjut saja. Hmm? Ingin bertanya, Pak. Ya, tafadhol. Nah,
Perbedaan penggunaan Mm-mm. hitungan khomsah sama Mm-mm. khomisah atau sabatun sama sabi'ah. Perbedaan antara Penggunaan khamsah. khomsatun atau khomisah, sabatun, sabi'ah. Oh iya ya, itu Penggunaannya. nanti. Nah, jadi biasanya kalau khamsatun atau khamsun ya, khamsatun atau khamsun itu ya artinya ya lima gitu. Nah, artinya lima. Tapi kalau kita menginginkan artian yang misalnya ada tambahan yang lima misalnya atau yang kelima, maka kita menggunakan sigah sigah isim fa'il biasanya. Khamisun atau khamisatun ya, seperti itu. Karena tadi formatnya dia ya, kita kembali lagi sedikit ya karena penting juga ini. Sebenarnya sama-sama dipaham sih, kita menjawab as-sa'a al-khamsa ya sodik misalnya. As-sa'a as-sab'ah misalnya. Ya, secara praktek misalnya dengan orang Arab ya kita tidak mungkin disalahkan selama itu bukan forum resmi ya. Kita menjawab as-sa'a al-khamsa ya Habib misalnya, ya sodik ya. Jam 5 mereka juga paham sa'a al-khamsa. Tapi di forum resmi kita diketawain misalnya bahasa kasarnya seperti itu, as-sa'a al-khamsa ya, karena ini secara makna jam jam apa ya, kalau kita terjemahkan jam 5 misalnya. Tapi secara nanti struktur bahasa Arabnya ini kurang kurang benar ya, karena kita harusnya menjadikan al-khamsah di sini sebagai sifat dari as-sa'ah ya. Dan syarat dari sifat itu nanti harus berupa isim fa'il atau isim maf'ul ya, atau sifat musyabbah nanti, dan juga mubalaghah dan semacamnya nanti ada itu syarat-syarat. Maka kita harus membuat angkanya ini cocok untuk dijadikan sifat ya. Caranya gimana ya, kita ubah ke bentuk isim fa'ilnya ya. Nanti tinggal disamakan saja. Kalau khamsa menjadi menjadi khamisah. Nah, pokoknya jadi fa'ilun atau fa'ilatun nanti ya. Khamisatun. Nanti diubah menjadi wazan atau bunyinya fa'ilun atau fa'ilatun ya, fa'ilatun. Itu secara umum. Itu kalau ditanya tentang tadi ya. Kalau seandainya tidak ada as-sa'ahnya, mungkin bisa kita menjawab langsung sab'ah. Adhabu sab'ah misalnya, atau langsung menjawab saja. Mata tadhabu ilal madrasah sab'ah misalnya. Bisa saja seperti itu, tidak masalah. Ya, tapi ini kita diajarkan tentang bahasa yang formal, bahasa yang lebih resmi ibaratnya. Ya, ini bahasa yang paling aman lah gitu. Orang awam juga paham ya, orang Arab awam juga paham. Bukan awam maksudnya orang Arab yang di situ bukan akademisi gitu loh maksudnya. Mereka juga paham. Orang Arab yang akademisi apalagi mereka lebih paham. Jadi biar masuk bahasa kita ke secara umum ya untuk mereka semua, maka kita diajarkan yang formal. Secara prakteknya kita juga kadang nggak memperhatikan ya, nggak memperhatikan ya. Secara praktek ya mungkin ya kita ada bu bisa misalnya. Terkadang pakai V juga kadang ada bu bisa sabah ya sayyid misalnya. Seperti itu kadang dalam penggunaannya gitu. Mereka ya paham juga, tapi itu kurang resmi ya itu ya. Jadi penggunaannya resmi dan tidaknya itu saja. Kalau dari segi praktek sama-sama bisa. Ya. Em, salasa nanti menjadi salisa, atau ya kalau sebelumnya mudzakkar berarti salisun. Ya, tinggal diubah saja ke bentuk tadi ya, bentuk isim fa'il, nah wazan isim fa'il atau fa'ilah tadi. Berarti kalau salasa menjadi salisah. Kalau arba atau arba'ah berarti menjadi robi atau robi'ah. Dan seterusnya nanti tinggal bisa. Kalau ditanya kenapa menggunakan ini, alasnya tadi ya untuk ya agar formal aja, agar resmi saja. Karena secara nahwu seperti itu.
Secara nahwu harus sesuai antara na'at dengan man'ut. Ya. Nah, sifat itu harus bentuknya ya sesuatu yang memiliki makna sifat. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini hada yaumul utlati. Harus saya dekatkan ya. Hada yaumul utlati. Ini mungkin baru ada yang belum familiar ya, ada yang baru mendengar. Yaumul utlah. Utlah itu hari libur. Al-utlah itu libur. Yaumul utlah berarti hari libur. Hada yaumul utlati. Ya. Ini atau hari ini adalah hari libur. Bahasa Arabnya hada yaumul utlati. Kalimat utlati juga dikasrohkan, jangan lupa. Jadi ini ibarat diidhofahkan dengan kata yaumu. Ya, nah, sebagaimana pernah kita bahas, gabungan dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya kita harus mengkasrohkan. Ini mudhof ilaih. Ya, menggabungkan dua kalimat. Nah, kalimat kedua harus kita kasrohkan. Ini penting ya, makanya sering saya sampaikan. Karena nanti kalau salah ya fatal. Kalau kita baca yaumul utlatu atau yaumul utlata, itu nanti diketawain dalam forum resmi ya. Nggak boleh, apalagi menulis artikel resmi misalnya. Atau makalah atau jurnal berbahasa Arab misalnya. Kita mengharokati yaumul utlata atau yaumul utlatu. Wah, langsung dicoret ya. Udah salah kita. Udah jauh dari kaidahnya. Seperti itu. Maka harokat itu penting juga. Nah, makanya di sini saya padukan antara bahasa Arab ya dengan nahwu dan sorofnya. Ya, nahwu dan sorofnya. Kalau perlu nanti ada materi-materi balaghah juga yang akan saya sempil nanti akan ya, juga masukkan sedikit-sedikit gitu. Ya nanti memperindah juga bahasa-bahasanya. Jadi sekalipun materi kita di Arabiyah baina yadain, tapi kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya nahwu sorof ya. Karena itu adalah gramatikal, ibaratnya grammarnya lah. Kalau kita hanya belajar tentang pronunciation ataupun hanya belajar tentang speaking misalnya dan listening ya, atau tentang vocabulary tanpa kita memahami tentang uh, tensesnya atau mungkin tentang penggunaan timing dan semacamnya ya, zona dan juga nanti dari segi pronunciation dan semacamnya ya, penggunaan ing dan semacamnya misalnya verb one, verb two, verb three dalam bahasa Inggris ini juga nanti ada ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Maka penting kiranya untuk kita ya mengkomparasi ya dari beberapa hal yang memang kita butuhkan. Dijawab oleh al-ab, yang ini percakapan berarti antara ibu dengan ayah, al-um dengan al-ab. Hada yaumul amali, ya dijawab ini adalah hari amal, hari bekerja. Ya maksudnya apa? Ya ini libur tapi ya kita bersih-bersih yuk, misalnya seperti itu. Maka dibilang yaumul amal. Ya, yaumul amal ya maksudnya ya kita sekarang jangan tidur gitu loh, tapi kita bersih-bersih ya, yaumul amal. Nah, itu ya, hari bekerja. Ya, kok bisa ini utalah ini yaumul amal ya maksudnya amal al maskani ya, amal al baiti ya, amal amal rumah ya, amal yaumi ya, amal tanzifi. Dijawab oleh al mada sataf'alu ya Tariq, ya Tariq, mada sataf'alu ya Tariq. Nah ini ya, kalau kita ya jadi tidak asing lagi kalau kita ke Arab itu namanya Muhammad, Torik Umar ya, itu nama-nama yang sangat familiar. Maka ya jangan heran Ahmad misalnya itu banyak sekali. Ya, kita akan menemukan nama-nama itu nanti di ya. Jadi Torik ini nama ya, Torik ini. Dijawab oleh Torik ya, oleh handanya di sini Saaknusu. Saya akan menyapu ya, Aknusu. Hamzahnya ini saya ya tadi ya. Sinnya ini beda lagi.
Jadi ini fi'il mudhari'nya dimulai dari aknusu. Dimulai dari hamzah. Berarti hurufnya ada hamzah, kaf, nun, dan sin. Nah, sin yang depan ini apa Ustaz? Ini sebagai litanfis. Ya. Kalau kita lihat di ilmu nahwu itu litanfis. Ini menunjukkan makna akan. Ya, misal dalam soal Baqarah, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha misalnya ilahil lain. Nah, itu akan. Nanti akan berkata orang-orang yang safi, orang-orang yang bodoh itu ya, laisa lahu ilm, ya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Atau mereka dulu ya, ketika mereka menforsir ya, mendiskriminasi ya Rasulullah ketika tahwilu al-kiblah misalnya dari Baitul Maqdis pada al-Makkah atau al-Ka'bah ya, Haramain. Nah, ala kulli hal, jadi sin di situ memiliki makna akan. Ya, jadi kalau ada fi'il mudhari kemudian diawali dengan sin, ya, fi'il mudhari diawali dengan sin, itu sudah pasti maknanya akan. Karena sebagaimana yang kita ketahui fi'il mudhari itu kan memiliki dua zona, ya, zona hal sekarang dan zona mustakbal atau yang akan datang. Nah, tapi ketika menggunakan sin, itu zona halnya, zona sekarangnya sudah dipastikan tidak bisa digunakan. Ya, sudah dipastikan tidak bisa digunakan, dan yang digunakan adalah zona mustakbalnya, yaitu akan. Nah, ini untuk menegaskan sebenarnya. Saat nusuh berarti saya akan, ya, berarti setelah ini gitu loh. Kalau akan kan berarti setelah ini, entah nanti 5 menit kemudian, atau 10 menit, atau 1 jam, atau 1 hari setelahnya, atau 1 tahun innya. Tapi nanti ada yang membedakan juga. Ada yang membedakan nanti kalau akannya itu tidak lama, tidak lama lagi menggunakan sin atau sa ya. Sin berharakat fathah ya, sa. Sin tipis ya, sin kecil. Tapi kalau akannya itu lama, itu nanti menggunakan saufa. Ya. Allah saufa ta'lamun misalnya. Menggunakan saufa. Ya. Ini lebih jauh. Artinya kapan kalian akan mengetahui? Nanti di hari kiamat. Hari kiamat masih lama, maka menggunakan Al-Quran menggunakan redaksi saufa. Karena akannya itu masih lama banget. Tapi kalau akannya itu sebentar lagi, maka biasanya menggunakan sin. Itu ya. Jadi sin dan saufa ini adalah dua huruf yang biasa digunakan untuk fi'il mudhari yang menegaskan makna akan, ya, atau sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sin untuk jangka lebih pendek, saufa untuk jangka yang lebih panjang atau lebih lama. Ya, tapi terkadang tidak aneh juga kalau kita melihat dalam Al-Quran ada fi'il madhi misalnya dia digunakan itu nanti dalam ulumul balagh. Tapi itu nanti ya, kalau usah dibingungkan dulu. Seperti idza waqa'atil waqi'ah misalnya, al-waqi'ah itu kan hari kiamat. Tapi bukan menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan fi'il madhi. Karena sesuatu yang pasti, sekalipun itu masih lama, maka bisa kita menggunakan fi'il madhi. Itu nanti di ulumul balaghah. Ya, kita fokus dulu ke di sini. Saknusu ghurfatal julusi. Saya akan menyapu ya. Ghurfa itu ya ruangan. Al-julus itu duduk. Ghurfatal julusi, ruangan duduk. Ya, bisa kita artikan ruang tamu lah ya. Ya, ruang tamu atau ruang keluarga bisa juga. Ya, yang biasa ada sofanya, itu ghurfatal julus namanya. Ya, terserah kita mengartikannya ruang keluarga atau ruang tamu atau ruang apa misalnya, bebas ya. Ghurfatal julus, ruangan duduk. Oke ya, ini bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya dijawab oleh al-um atau ditanya lagi oleh al-um. Wa madza sataf'alina ya Fatimah. Nah, ini ya. Tadi kalau sataf'alu itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan tinggal ditambah ya nun. Nah, ini ya, ini langsung kita melihat ke contohnya. Jadi tinggal tambah ya nun saja. Kalau yang ditanya itu perempuan, ya nun, dan huruf tadi, huruf terakhirnya, ini kan huruf terakhirnya lam ya. Huruf terakhirnya kan lam.
Nah, huruf lamnya ini dikasrohkan. Maka di sini bunyinya sataf alina. Bukan sataf aluinah ya, tapi sataf alina. Ini yaknya sukun ya, Afwan. Ini salah cetak. Ini yaknya sukun, nunnya baru fathah. Sataf alina. Ya. Mada sataf alina ya Fatimah? Mada sataf alina ya Aisyah? Mada sataf alina ya Zainab misalnya. Ya, dan seterusnya nanti tinggal diganti saja kalau yang ditanya itu perempuan. Kalau untuk menjawabnya sama ya, saknusu. Jadi tidak ada perbedaan apakah yang menjawab itu Torik ataukah yang menjawab itu Fatimah, tetap jawabannya sama. Saya akan menyapu berarti saknusu. Ya, tidak ada perbedaan genre di sini ya. Itu laki-laki ataukah perempuan sama-sama menggunakan hamzah dia. Begitu juga dengan kami nanti sanak nusuh. Ya, kalau kami tinggal diganti saja hamzanya dengan nun. Nunnya diharokati fathah. Kami akan menyapu. Apa bahasa Arabnya? Naknusu. Atau kami akan menyapu. Sanak nusu. Ya. Dan kami di sini tidak ada bedanya. Entah kami mereka perempuan semua. Atau mereka laki-laki semua. Atau bercampur laki-laki dan perempuan. Tetap bahasa Arabnya sanak nusu. Ya, tidak ada perbedaan. Itu ya. Jadi perbedaannya yang mungkin kita bisa temukan ya di domir kamu dan dia nantinya. Itu ada perbedaan kalau laki-laki dan perempuan. Kalau di domir saya atau kaminya itu tidak ada perbedaan. Gurfatan naum, ruang tidur di kamarnya ya. Kamar pribadi ya, gurfatan naum. Saaknusu gurfatan naum. Oh ya jangan lupa juga di sini gurfahnya dinasobkan ya ini. Ini jangan lupa. Ini mungkin hal sepele tapi kalau kita lupa ya, atau tidak fokus kita domahkan misalnya itu salah juga. Karena menjadi objek sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Menjadi objek. Gurfata menjadi objek. Saya menyapu. Di mana yang disapu kan seperti itu. Oh, di ruangan. Oke, kita lanjut. Madza sataf'alu ya Ahmad. Nah, ini ya. Di sini kita diberi arahan juga menggunakan sin ya, menggunakan sin. Ini materi baru sebenarnya ya. Penggunaan sin di awal fi'il mudhari'. Sinnya berharokat fathah. Madza sataf'alu ya Ahmadu? Ya. Ini juga tidak boleh ditanwin Ahmadnya ya. Ini nanti termasuk isim ghairu munsharif. Isim yang di sana tidak boleh ditanwin. Termasuk nanti diantaranya Ahmadu. Dan nanti nama-nama seperti Zainabu juga ya. Seperti Umaru. Ya. Ya. Seperti nanti Ja'faru. Misalnya, dan seterusnya. Nanti ada beberapa nama itu. Ibrahimu misalnya. Nama-nama nanti yang ajam namanya ya. Nama-nama yang di situ di luar Arab. Atau nama-nama yang Arab tapi menyerupai fi'il. Seperti Ahmadu, ya, Yazidu, itu ya. Yazid misalnya. Yazid nama orang misalnya. Itu juga tidak boleh ditanwin. Ya. Harokannya harus syaku. Nanti disebut dengan isim ghairu munsharif. Ya, nanti ada bab khusus. Ini saya sampaikan biar ada bayangan dulu. Ternyata tidak semua isim itu dia ditanwin, ya. Dan juga di sini alasan kenapa dia tidak ditanwin karena tidak munada mufrad ya, munada mufrad alam namanya nanti dalam bab nida ya. Nida itu nanti dalam panggil memanggil. Jadi panggil memanggil itu juga dalam bahasa Arab atau dalam gramatikal bahasa Arab itu diatur. Ya, jadi ada aturan nanti ada formatnya, ada jenis-jenisnya. Tidak asal kita menggunakan ya yang artinya wahai misalnya langsung kita seenaknya aja membuat kalimat enggak seperti itu. Nanti ada formatnya. Makanya kenapa di sini ya Toriku itu tidak ditanwin, ya Fatimah itu tidak ditanwin misalnya, ya Ahmadu juga misalnya, ya Latifatu ila akhirih. Karena ini termasuk nanti yang tidak boleh ditanwin. Ya, ini itu nanti penting juga. Ya, dia akan ada di babnya lah ya. Ini secara umum saja biar ada gambaran. Kita lanjut. Mada sataf wa mada bisa kita tambahin waw ya. Mada atau wa mada. Ini kan kayak semacam dan apa gitu. Ya, biasanya di tengah-tengah ya. Kalau di awal mada, tapi kalau di tengah-tengah ada tambahan waw misalnya.
Wamada, atau bisa pakai fa. Famada, kemudian apa misalnya. Famada atau sumamada, ya, bisa juga nanti. Tinggal kita variasi. Makanya kalau sudah banyak kosakata itu nanti akan bervariasi juga bahasa yang akan kita gunakan untuk berinteraksi. Wamada, famada, atau sumamada, nanti bisa. Wamada sataf'alina ya Fatimah, dijawab sa'aknu subur katan. Wamada sataf'alu ya Ahmad, dijawab oleh Ahmad sa'agsilu. Nah, agsilu ini ya mencuci ya. Agsilu mencuci. Dari kata-kata ghazal. Ghazala yaghsilu. Nah, ghazala yaghsilu. Kalau saya mencuci aghsilu. Ya, aghsilu. Itu mencuci. Kalau mandi, irtasalah nanti. Ada sedikit perbedaan. Kalau mandi itu irtasal. Ya, ada taknya dan ada hamzahnya. Irtasal. Jadi kalau saya akan mandi, sa'agtasil. Ya, sa'agtasil. Sa'agtasil. Ada taknya. Ada tambahan tak. Saya akan mandi, sa'agtasilu. Ya, malah habisnya tinggal dibuang. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini ya Ahmad misalnya? Mada sataf'alu ba'da hadza ya Ahmad? Sa'agtasilu. Saya akan mandi misalnya. Nah, itu yang nanti bisa digunakan. Wa mada sataf'alina ya Latifah? Dan apa yang akan kamu lakukan? Ini sataf'alina karena yang ditanya Latifah ya perempuan. Wa mada sataf'alina ya Latifah? Dijawab seakui. Ini akui. Kui itu dari kawe ya kui. Kalau mencari di kamus, cari kalimat kawe. Ya, cari di bagian kaf. Ya, yang sudah download aplikasi kamus ya bahasa Arab Indonesia, nanti dicek, cari di bagian huruf kaf, ketik kaf waw, ya kaf waw alif misalnya. Alifnya seperti ini tapi ya, alif menyerupai ya. Nanti akan muncul maknanya itu menyetrika misalnya, atau merapikan, atau apa misalnya nanti tergantung. Beda-beda kamus terkadang ada variasi makna juga. Ya, itu cara mencarinya. Jadi cara mencari di kamus, kita cari dulu fi'il madinya. Ini kan fi'il mudhari semua ya. Ini fi'il mudhari semua. Kalau kita langsung cari di fi'il mudhari'nya, misal kita langsung cari aknusuh di kamus. Ustaz, saya mau cari makna aknusuh untuk membuktikan yang Ustaz sampaikan benar apa tidak misalnya. Saya ragu, misalnya seperti itu. Cari di bagian hamzah, nggak bakal ketemu. Ya, maka pentingnya juga nanti ya ini saya sampaikan di sesi-sesi pelajaran kita juga biar nanti bisa mencari sendiri ketika antum atau antuna menemukan kalimat-kalimatnya baik dalam kitab atau buku-buku ya literatur bahasa Arab atau majalah-majalah atau website atau semacamnya atau mungkin menemukan di YouTube atau suara-suara ya lewat listening atau istimak kalian, maka nanti carinya itu cari fi'il madinya dulu. Ya. Bagaimana kita tahu fi'il madinya Ustaz? Nah, itu nanti pertanyaan lagi. Ya. Ya, kita pelajari dulu cara mentasrif. Ya, pelajari dulu cara mentasrif. Ya. Harus menghafal wazan. Karena ya tasrifan itu nggak bisa kita tanpa menghafal. Ya, tasrifan itu identik dengan hafalan. Ya, makanya ya saya anjurkan untuk ya download misalnya atau mungkin yang sudah punya buku fisik ya, ya buku tasrifan ya nanti dibaca-baca. Oh, aknusu itu dari kanasa misalnya. Dari kanasa fi'il madinya, kanasa yaknusu ya. Kanasa yaknusu misalnya. Maka nanti cari di bagian kaf, nun dan sin. Oh, nanti langsung ketemu. Kalau dicari di bagian hamzah nggak bakal ketemu. Ya, seperti itu ya nanti. Begitu juga di tadi al-silu. Ini kalau dicari di bagian hamzah nggak bakal ketemu juga. Ya, tapi cari fi'il madinya apa? Ghasala. Ghasala yaghsilu. Oh, berarti cari di bagian ghain. Ya, di bagian ghain cari ya atau langsung ketik kalau yang di aplikasi ghain, sin dan lam nanti akan ketemu. Artinya mencuci, membersihkan atau yang lain. Ya. Ini hal sepele tapi penting nanti ya. Karena kita tidak selamanya
bahasa Arab itu tidak selamanya kita akan diajari gitu loh maksudnya. Ya, ada kalanya nanti kita akan sendiri kemudian dihadapkan dengan bahasa Arab, ya. Dan kadang Google juga tidak bisa menjawab, ya. Kadang kita ketik di Google arti kalimat ini, kadang beda gitu dengan yang kita harapkan, ya. Terkadang juga kita mencari di kamus juga maknanya bukan hanya satu. Kadang nanti ada beberapa kalimat itu yang maknanya lebih dari satu, ya. Bahkan kalau kita nanti mendalami bahasa Arab itu, ya, nanti ada beberapa kalimat itu, ya, seperti kalimat maun atau dorobah misalnya. Itu maknanya sampai puluhan bahkan ratusan. Satu kalimat, ya, satu kalimat tapi memiliki makna ratusan. Bayangkan di kalimat ainun nanti dan semacamnya. Nah, maka jangan heran kalau nanti, ya, apa, bahasa Arab itu menjadi bahasa yang kalau dilihat sekilas mudah, tapi kalau didalami, diperdalam dan di apa, ya, dimatengin lah gitu, itu tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Nanti ada 18 fan, 18 ilmu yang harus didalami oleh seseorang yang dia ingin menjadi orang yang pandai, orang yang mahir dalam fan bahasa. Bayangkan 18 ilmu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekalipun yang urgen nanti 12 misalnya. Itu ya. Nah, bahasa Inggris itu sebaliknya. Bahasa Inggris itu kelihatannya sulit, tapi kalau kita lihat, ya. Nah, ini saya berbicara seperti ini karena mengalami juga gitu. Pernah, ya, mendalami bahasa Inggris juga dan tidak seribet bahasa Arab. Kalau kita sudah masuk, kelihatannya dari luar kayak susah banget misalnya pronunciation-nya atau gramatikal dan semacamnya, apalagi listening-nya. Tapi ketika sudah kita menyelam di sana, itu tidak terlalu dalam. Berbeda dengan bahasa Arab yang kelihatan dangkal dari luar, tapi ketika kita sudah ke dalam, itu ternyata dalam sekali. Itu ya, sedikit lagi. Sekarang jam 5.05. Sedikit lagi ya. Latifah menjawab seakui. Jadi, dari kawayakui. Saya akan merapikan atau melipat misalnya, atau menyetrika al-malabisa. Apa malabis itu jamak ya. Malabis ini jamak dari malbas. Ya, malabis ini jamak dari malbas. Jadi nanti kalau bentuk kalimatnya itu jamak, nanti cari dulu bentuk mufradnya. Ini juga nanti ya ketika antum atau antuna nanti menemukan kalimat di dalam bahasa Arab itu bentuknya jamak, nanti mencari di kamusnya, jangan langsung cari di jamaknya, langsung cari di mim, lam, alif, nggak ketemu. Atau ya ketemu sih sebenarnya, tapi terkadang nggak ketemu. Gitu. Karena ini huruf awalnya benar gitu, maka ketemu nanti. Tapi ya nanti yang akan kita temukan yang lebih dulu adalah malbas gitu. Ya, karena malbas ini bentuk mufradnya, ya bentuk mufrad. Ini bentuk jamaknya. Itu ya. Jadi malabis ini dia baju-baju. Ini jamak dari malbas. Kenapa dinasabkan, difathahkan? Karena menjadi objek dari seakui. Oke, terakhir ya. Jaddah ya. Ana sa'agsilul atbaqa. Ya, saya akan mencuci atbaq. Atbaq ini bisa kita artikan talam atau kita artikan piring misalnya ya. Kata jaddah, kata nenek ya. Jaddah itu nenek. Sa'agsilul atbaq. Al-jad dijawab oleh kakek. Wa ana sa'qra'ul Qur'an, akan membaca Al-Qur'an. Ya, itu ya beberapa poin tadi yang saya sampaikan. Ya, di sini ada maf'ul bih juga, mulai dari sin tadi, kemudian fi'il mudhari, kemudian tanda tanya, kemudian tadi beberapa kosakata ya, dan materi-materi yang lainnya. Nanti tinggal diputar saja rekamannya bagi yang mungkin baru bergabung atau telat tadi bergabung dari awal. Ya, silahkan. Ada beberapa menit lagi untuk bertanya sebelum kita tutup forum kita pada pagi hari ini. Ya baik.
Ada yang mau disampaikan? Itu ya, jadi bahasa Arab itu ya seperti itu. Ya, apalagi yang mungkin baru pertama kali ya pelajari atau mungkin baru pertama kali mendengar dan melihatnya, masih bagiin link untuk belajar tasrifan. Oke ya, coba gimana ya ini ya. Soalnya ini adminnya, saya hubungi admin agar dibikinin grup belum ini juga sampai sekarang. Ini saja mungkin ya. Nanti ada perwakilan saja mungkin ya chat ke aneh ya mungkin. Atau gimana ya enak. Sebenarnya di Google ada ya sih. Langsung diketik saja ya. Misal apa ya? Coba saya cek dulu ya. Langsung ketik saja. Coba kitab tasrifan. Kitab tasrifan. Kitab tasrif. Kitab sorof tasrif. Langsung ketik aja amsilah tasrif. Amsilah tasrifiyah PDF. Amsilah tasrifiyah PDF. Oke, gitu aja ya. Coba saya ketik di sini. Amsilah tasrifiyah PDF. Ya, sebenarnya nanti tinggal diketik saja ya. Di Google udah banyak sih. Amsilah tasrifiyah ya PDF misalnya. Ya, amsilah tasrifiyah PDF ya. Bisa dilihat di obrolan ya. Tuh, kurang lebih seperti itu nanti. Apa ceknya di Google atau di Chrome atau di browser atau di apa ya nanti ya. Amsilah tasrifiyah PDF. Nanti bentuk kitabnya atau bukunya itu berbahasa Arab ya. Kuning ya, tapi tidak terlalu ribet ya. Kosakatanya kosakata yang mudah dan juga bahasanya bahasa-bahasa yang masih ya mudah karena ditujukan untuk pemula. Oh ya insya Allah nanti kita akan coba juga nanti kita sambil ya, sambil kita ini juga lah insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Karena ini materi di apa? Materi kita di Arabia Baina Yadik juga sudah jauh ya lumayan. Ini cepat juga kalau kita lihat ya. Ini sudah di setengah jalan gitu, udah hampir setengah jalan, udah 100 lebih. Insya Allah nanti kita sambil selingi juga dengan materi sorok. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Karena memang penting ya kalau kita lihat. Baik, ada lagi sebelum kita tutup? Afwan Ustadz, izin bertanya. Kita sudah pernah belajar lebih dalam terkait fa'il belum Ustadz? Fa'il, sepertinya belum sih ya. Belum. Nah, Ustadz. Soalnya minggu kemarin Ana berhalangan hadir, khawatir sudah dibahas. Baik Ustadz, Oh, ini. syukran. Fa'il belum kita pelajari ya. Kita mungkin masih di mubtada khobar. Mubtada khobar. Terus huruf jar yang sering kita bahas ya. Dan mudhaf ilaih atau idhofah. Fa'il dan fi'il ini belum kita pelajari lebih detail. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada lagi ya kita tutup saja ya sesi kita pada pagi hari ini. Adanallahu yakum wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Syukran, Jazakallahu jazakallah khairan. khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.